Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila yang bertugas sebagai moderator dalam penyampaian proposal bisnis plan pengembangan bisnis Daisy Bliss Aksesoris yang beranggotakan Tria Aprilia, Hunafa Hasana, Audia Janu Najwa, dan Ila Nulaila Sari. Nama usaha Daisy Bliss, bidang usaha perdagangan, jenis produk aksesoris, alamat usaha, Jalan Suparman, Gang Bumbulang, Soklat, Subang. Daisy Bliss adalah usaha yang beroperasi di bidang industri rumahan dan berspesialisasi dalam produk aksesoris. Kami menawarkan berbagai jenis aksesoris yang cocok untuk berbagai kalangan dan gender. Keunggulan produk utama Daisy Bliss adalah penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi dan menjamin produk yang tahan lama dan berkualitas. Daisy Bliss menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dalam produk aksesoris. Hal ini menjamin produk-produk kami memiliki daya tahan yang baik dan kualitas yang unggul. Dengan fokus pada kualitas, Daisy Bliss dapat mengembangkan reputasi yang baik di kalangan pelanggan. Di sini kami menyediakan gantungan kunci, step handphone, cincin, dan gelang. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu visi dan misi. Adapun visinya yaitu meningkatkan keterampilan dan penampilan. Misinya yaitu menciptakan dan mengembangkan kreativitas dan memberikan kebutuhan fashion. Selanjutnya, nilai dan prinsip perusahaan. Pertama, kualitas. Daisy Bliss mengutamakan kualitas dalam setiap produk yang dihasilkan. Daisy Bliss berkomitmen untuk menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan menjaga standar kualitas yang tinggi dalam setiap tahap produk. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Daisy Bliss menjadikan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama. Daisy Bliss berusaha memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta memberikan pelayanan pelanggan yang responsif dan berkualitas. Yang ketiga, inovasi. Daisy Bliss mendorong inovasi dalam desain produk dan proses produksi. Daisy Bliss terus mengikuti tren terbaru dalam industri aksesoris dan berusaha menciptakan produk yang unik dan menarik bagi pelanggan. Yang keempat, etika dan integrasi. Daisy Bliss berpegang pada prinsip etika dan integrasi dalam sebuah aspek bisnis mereka. Daisy Bliss menjaga transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Baik, selanjutnya yaitu ada segmen pasar. Daisy Bliss memiliki segmen pasar yang beragam dan mencakup beberapa kelompok pelanggan finansial. Segmen pasar utama mereka meliputi mahasiswa, remaja, dan kalangan penyuka mode. Nah, dalam konteks segmen pasar yang telah disebut, target pasar Daisy Bliss adalah 1. Remaja dan mahasiswa aktif yang mencari aksesoris trendy dengan harga terjangkau. Yang kedua, individu dengan minat kuat dalam mode dan fashion yang mencari aksesoris unik dan berkualitas. Positioning Daisy Bliss berusaha memposisikan diri sebagai merek aksesoris yang menyediakan produk berkualitas tinggi dengan desain yang menarik dan inovatif, menekankan keunggulan produk mereka seperti bahan baku berkualitas, kemampuan untuk melakukan kustomisasi, dan daya tarik universal untuk berbagai usia dan jenis kelamin. Nah, berikut ini adalah penetapan harga cincin dari Daisy Bliss. Biaya bahan bakunya itu sebesar 20.000, biaya tenaga kerjanya tidak ada, biaya lain-lainnya juga tidak ada, jumlahnya 20.000. Dari 20.000 itu dikalikan dengan laba sebesar 35%, yaitu 7.000, dan jumlahnya menjadi 27.000. Produk yang dihasilkan itu sebanyak 8 cincin. Dengan demikian, maka harga per cincinnya yaitu Rp4.000. Selanjutnya ada penetapan harga dari produk gantungan, kunci, dan strap HP. Biaya bahan bakunya itu sebanyak 50.000, biaya tenaga kerja yang tidak ada, biaya lain-lainnya juga tidak ada, jumlahnya 50.000. Labanya yaitu sebesar 35% dikalikan 50.000
menjadi 17.500, jumlahnya menjadi 67.500. Produk yang dihasilkan itu sebanyak 4 produk atau 4 gantungan. Dengan demikian, harga yang ditetapkannya itu per produknya adalah 15.000. Selanjutnya ada penetapan harga gelang. Biaya bahan bakunya sebesar 35.000, biaya tenaga kerjanya tidak ada, biaya lain-lainnya juga tidak ada, jumlahnya 35.000. 35.000 itu dikalikan dengan laba sebanyak 35%, menjadi 12.250, maka jumlahnya menjadi 47.250. Produk yang dihasilkannya itu sebanyak 5 gelang. Dengan demikian, maka harga yang ditetapkannya itu 13.000 per gelangnya. Baik, selanjutnya itu perencanaan organisasi. Kita pemilik kelompok 3 ya. Ada Tria, Deli, Audia, Hunapa, dan Ila. Adapun bagian keuangannya yaitu Audia, bagian produksinya yaitu Hunapa, Deli, Tria, dan bagian pemasarannya yaitu Ila. Yang selanjutnya adalah pembacaan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, kualitas bahan baku Daisy Bliss sendiri memiliki keunggulan dalam menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi untuk produk aksesoris. Yang kedua, desain yang inovatif. Daisy Bliss dikenal dengan desain yang unik dan menarik. Desain unik, menarik, dan inovatif. Yang ketiga, Daisy Bliss menawarkan layanan kustomisasi yang memungkinkan pelanggan untuk memiliki aksesoris yang unik sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, keterbatasan jangkauan pemasaran. Daisy Bliss mungkin masih memiliki keterbatasan dalam jangkauan pemasaran mereka, terutama jika hanya mengandalkan personal selling atau promosi di lingkungan sekitar. Yang kedua, ketergantungan pada pasar lokal. Daisy Bliss saat ini mungkin lebih fokus pada pasar lokal di sekitar lokasi mereka. Yang ketiga, ada opportunity atau kesempatan. Perluasan pasar online. Daisy Bliss dapat memanfaatkan potensi pasar online dengan membuka toko online atau bermitra dengan platform e-commerce. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer. Dengan melakukan kolaborasi dengan influencer, Daisy Bliss bisa mencapai audiens yang lebih luas. Yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat. Industri aksesoris yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Yang kedua, perubahan tren dan selera. Tren dan selera pelanggan dapat berubah secara cepat. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi pelanggan dalam pembelian produk aksesoris. Baik, selanjutnya yaitu siapkanlah bahan baku dan pelengkapannya. 1. Bed berbagai bentuk, senar elastis dan non-elastis ukuran 0,4 dan gunting. Proses pembuatannya yaitu pembuatan aksesoris, pilih birds yang diinginkan, potong senar secukupnya, masukkan birds satu persatu sesuai kreasi yang diinginkan. Masukkan 12 bird, lalu masukkan motif birds yang diinginkan dan isi kembali 12 bird di sisi yang satunya. Ikat bird yang sudah dibuat, kaku gunting senar yang tersisa.
Berikut ini adalah perencanaan keuangan biaya tetap. Nama barang, yang pertama itu tang putar. Jumlah barangnya sebanyak 1, harga satuannya 35.500 dan jumlah harganya 35.500. Yang kedua ada tang penjepit, yaitu jumlahnya 1, harga satuannya 30.000, jumlah harganya 30.000. Selanjutnya yang ketiga ada kotak atau wadah manik-maniknya, jumlah barangnya itu sebanyak 3, harga satuannya 25.000 dan jumlah harganya menjadi 75.000. Dan yang terakhir yang keempat ada gunting, jumlah barangnya yaitu 1, harga satuannya 5.000 dan jumlah harganya 5.000. Total dari seluruh yaitu Rp145.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Barang yang pertama yaitu manik-manik 24 warna plus box, jumlah barangnya 2, harga satuannya 60.000 dan total harganya 120.000. Yang kedua ada manik-manik karakter plus box, jumlah barangnya 2, harga satuannya 8.000 dan jumlah harganya 24.000. Yang ketiga ada manik hiasan lainnya, jumlah barangnya 1 bungkus, harga satuannya 13.000 dan jumlah harganya 13.000. Yang keempat ada pengait udang, jumlah barangnya 10 gram, harga satuannya 900 perak dan jumlah harganya 9.000. Yang kelima ada rantai panjang, jumlah barangnya 10, harga satuannya 500 perak dan jumlah harganya 5.000. Yang keenam ada alas packing, jumlah barangnya 50, harga satuannya Rp500 dan jumlah harganya 25.000. Yang kesembilan ada ring ukuran 6 mm, jumlah barangnya 10 gram, harga satuannya 1.500 dan jumlah harganya 15.000. Yang ke-10 ada kodokan, jumlah barangnya 10 gram, harga satuannya 4.000 dan jumlah barangnya 4.000. Yang ke-11 ada plastik ukuran 9x12, jumlah barangnya 1 pak, harga satuannya 7.000 dan jumlah harganya 7.000. Yang ke-12 yaitu ada kresek, jumlah barangnya 1, harga satuannya 10.000 dan jumlah harganya 10.000. Jika ditotalkan semuanya, maka jumlahnya yaitu Rp278.000. Yang keenam ada alas packing, jumlah barangnya 50, harga satuannya 500 perak dan jumlahnya 25.000. Yang berikutnya yang ketujuh ada senar atau tali, jumlah barangnya 1 meter, harga satuannya 20.000 dan jumlah harganya 20.000. Yang kedelapan ada stopper merica, jumlah barangnya 10 gram, harga satuannya 1.200 dan jumlahnya 12.000. Yang kesembilan ada ring 6. Baik teman-teman, kesimpulan dari kelompok kami yaitu kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa Daisy Bliss, perusahaan dalam industri aksesoris, memiliki potensi yang menjanjikan dengan kelebihan-kelebihan seperti penggunaan bahan baku berkualitas, desain inovatif, kustomisasi produk, dan lokasi strategis. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan seperti keterbatasan jangkauan pemasaran dan ketergantungan pada pasar lokal ya. Namun ada peluang untuk memperluas pasar secara online, menjalin kemitraan dengan retailer, dan melakukan kolaborasi dengan influencer. Di sisi lain, Daisy Bliss dihadapkan pada ancaman persaingan yang ketat, perubahan tren selera, serta ketidakpastian ekonomi. Demikian penyampaian presentasi bisnis plan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.